Boleh tepuk tangan sekali lagi ya? Satu masa depan yang indah sekali dari anak-anak ini. Dan satu lagu yang indah, God remember me, I remember God. Itulah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu dengan hati yang penuh bersyukur Tuhan. Karena kami boleh memandang kepada Engkau dan Engkau terus memandang kepada kami. Pandangan seperti jatuh cinta pertama kali. Kami rindu untuk mendengar Engkau berbicara kepada kami Tuhan. Jangan biarkan kami pulang dengan hati kosong. Jangan biarkan kami pulang tanpa mendengar Engkau berbicara sepatah kata pun kepada kami Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau bersabda kepada kami dan hidup kami sekali lagi diubahkan melalui penyembahan ini. Dan biarlah Tuhan juga pakai hamba-Mu dengan segala keterbatasan ini. Supaya firman-Mu boleh disampaikan dengan jelas, dimengerti oleh setiap jemaat-Mu. Terima kasih Bapa. Demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, mudah-mudahan gak bosan lihat aku di depan terus ya. Karena hari ini aku satu paket penuh. Semuanya pada fokus ke KU5 untuk ibadah peneguhan. Nah saudara-saudaraku, hari ini kita akan bicara beritakan firman dengan hidupmu. Mungkin ini satu tema yang sering kali kita dengar, beritakanlah firman, hidupkanlah firman, ya kan? Tetapi tolong tanya, seberapa yang sudah kita lakukan di dalam kehidupan kita? Nah saudara-saudaraku, di sebuah pasar tradisional di kota kecil ada seorang ibu penjual sayur. Dia seorang yang penampakannya kecil, tidak berdaya, lemah, sederhana. Di depannya itu semua barang dagangan itu ditaruh di depannya itu. Dan dia mulai berjualan. Pagi-pagi sekali sebelum orang lain datang, masih gelap, dia sudah mulai mempersiapkan segala sesuatunya. Dan dia istimewa sekali karena apa? Para pedagang yang lain bisa marah-marah, kalau ditawar dia tidak pernah marah-marah. Mukanya selalu penuh dengan senyuman. Senyuman yang termanis yang dia berikan. Dia melayani pelanggan-pelanggan dengan sabar dan tidak pernah menipu dalam takaran. Itu takarannya itu benar-benar betul, ya nggak ada ruginya. Bahkan kalau bisa dia tambahin 1-2 cabai atau tambah-tambah yang lain lagi. Jadi orang-orang pada senang untuk untuk belanja di sana, gitu ya kan. Lalu orang bertanya, kenapa kamu bermurah hati banget Ibu? Berapa banyak sih uang yang kamu dapatkan? Dia katakan apa? Saya jualan bukan cuma cari uang, tapi saya mau Tuhan senang. Nah saudara-saudaraku, orang-orang menertawakan dia, ya ini penjual bodoh ini. Ya kan orang mau supaya dapat cuan. Berapalah jualan, cabai berapa sekilo ibu-ibu? Berapa? Ayo, ini berarti nggak pernah ke pasar tradisional sekarang. Semuanya pada ke pasar apa? Supermarket, ya kan? Yang sudah ngepek dan sudah tentukan harga, lu nggak bisa tawar-menawar lagi. Nah, tapi banyak orang yang masih pergi ke pasar tradisional. Kita belanja, kita tawar-menawar, kita ya itu satu apa namanya skill juga loh ya, tawar-menawar harga. Tapi ibu ini tidak, dia selalu memberikan bahkan berlebih sedikit buat orang lain. Karena apa? Prinsipnya, aku bukan cuma cari uang, tetapi aku mau Tuhan senang. Nah, bahkan banyak pedagang-pedagang yang menjadi cemburu sama dia, lalu jahat sama dia, punya pikiran yang tidak benar terhadap dia, ya kan? Sok rohani lah, terlalu rohani lah buat urusan pasar, jualan aja bawa-bawa masalah Tuhan, nama-nama Tuhan gitu dibawa-bawa gitu. Tapi lama-lama para pelanggan justru berdatangkan ke lapaknya, karena mereka percaya kepada ibu itu, karena mereka senang belanja dengan ibu itu. Ya kan, mereka bilang apa? Ibu ini jujur, ibu ini baik, ibu ini ramah, ada damai kalau belanja di sini. Nah beberapa tahun kemudian salah satu pedagang lain itu bertobat dan dia berkata, saya tidak mendengar banyak dari mulut ibu ini mengenai Tuhan. Tetapi hidupnya ini berkhotbah setiap hari kepada saya. Dia berkhotbah setiap hari kepada saya melalui sikapnya, tindak tanduknya. Dia nggak pernah cerita Tuhan, tetapi saya melihat Tuhan ada di dalam kehidupannya dia. Nah saudara-saudaraku,
Inilah kehidupan seorang yang menghidupi firman. Yang bukan cuma cari uang, tetapi cari kesenangan buat Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari Rasul Paulus bahwa memberitakan firman bukan cuma hanya dengan mulut. Seringkali kita bilang, ayo kita PI, orang mengatakan, nggak bisa Muse, aku nggak tahu firman, aku nggak bisa bicara firman, aku nggak sekolah teologi, aku nggak ini dan itu. Ya kan, yang pergi memberitakan firman itu adalah para hamba Tuhan aja. Gitu. Tetapi hari ini firman mengatakan kepada kita bahwa memberitakan firman bukan cuma sebatas kepada hamba Tuhan saja. Tetapi setiap anak-anak Tuhan itu bisa memberitakan firman. Bukan dengan mulut tetapi dengan hidup Anda. Dengan menunjukkan kejujuran, dengan menunjukkan kasih, dengan menunjukkan ketekunan, dengan menunjukkan yang paling penting apa? Integritas hidup kita. Saya ingin mengajak kita melihat satu bagian dari Alkitab 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 8. Lalu 16 sampai 18 dan kita lihat bagaimana hidup Paulus itu menjadi khotbah yang nyata bahkan saat ia tidak bisa lagi berdiri di hadapan jemaat. Mari kita sama-sama bacakan 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 8 lalu 16 sampai 18. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Pada waktu pembelaanku yang pertama tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. 16 ya. Ayat 17. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya dan semua orang bukan Yahudi mendengarnya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Nah saudara-saudaraku, Paulus pada waktu menulis surat ini dia lagi di dalam penjara. Dia tidak bebas berkeliaran, dia tidak bebas menghidupi kehidupannya itu. Tetapi di tengah-tengah penderitaan itu dia menuliskan ayat ini. Dan dia ingin mengajarkan kepada kita bahwa hidup ini bukan dilihat berapa banyak uang yang kamu punya. Bukan melihat pada berapa kuasa yang kamu punya. Bukan melihat posisimu apa, bukan melihat siapa dirimu. Tetapi lihat siapa Allah yang ada di dalam hidup kita. Nah saudara-saudaraku, hidup kita itu adalah Alkitab yang terbuka. Seringkali orang melihat apa? Orang melihat kehidupan kita. Nah satu pertanyaan buat kita. Hari ini kita adalah satu-satunya Alkitab yang pernah dibaca orang. Apakah mereka akan mengenal Kristus? Apakah orang melihat kita, orang akan mengenal Kristus? Dalam dunia yang penuh kebisingan, dalam dunia yang penuh slogan-slogan, promosi-promosi, yang ingin menunjukkan bahwa wawasan dunia ini yang benar. Apakah pada waktu orang bergaul dengan kita, orang melihat kepada kita, apakah kita menunjukkan ada Kristus di dalam kehidupan kita? Zaman sekarang kita tidak membawa Alkitab kemana-mana lagi. Ya kan pada waktu kecil kita bawa Alkitab ke gereja. Kita sering kali baca Alkitab, buka Alkitab. Itu pada waktu pemberitaan firman, itu kita memberitakan dan membaca firman. Lalu banyak orang mengatakan,
Aku bukan pelajar, aku bukan anak STT, aku bukan hamba Tuhan. Aku nggak bisa bicara firman. Tetapi Paulus mengatakan kepada kita, hidupmu itu adalah Alkitab yang terbuka. Di dalam hidupmu itu orang melihat apa yang terjadi, bagaimana hubunganmu dengan Tuhan. Orang bukan cuma mau mendengar firman saja. Sekarang penginjilan bukan mengatakan, wah kamu harus kenal Tuhan, kamu harus percaya Tuhan, kamu kalau nggak percaya Tuhan akan masuk neraka. Bukan dengan cara demikian lagi, saudara-saudaraku. Tetapi pada waktu penginjilan itu terjadi, orang ingin melihat apa? Melihat bagaimana kehidupanmu, bagaimana kenyataan di dalam hidup ini, apakah kamu betul-betul benar di hadapan Tuhan. Kita seringkali mengajarkan harus kasih kepada orang lain. Tapi seberapa kasih yang kita keluarkan kepada orang lain? Seberapa damai yang kita buat untuk orang lain? Ataukah seringkali kita ada di tengah-tengah dan kita membuat keributan? Kita membuat kehebohan? Atau kita membawa damai itu kepada mereka? Nah saudara-saudaraku, orang-orang yang di luar sana itu tidak hanya ingin tahu apa yang kita percayai. Tetapi mereka ingin tahu bagaimana kita menjalani kepercayaan itu. Dan di 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 8 yang kita baca tadi, 16 sampai 18 pun itu, mari kita lihat satu persatu ayatnya itu. Ayat kedua di sana dikatakan, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Di sana dikatakan beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Pada waktu kita ingin memberitakan firman itu tidak bicara tentang waktu. Bukan cuma bicara saat ini, sekarang kita bicara firman. Enggak. Tetapi kemanapun kita pergi itu berbicara tentang firman. Paulus tidak pernah berkata, jadilah pembicara yang hebat, jadilah pembicara yang membicarakan yang melakukan banyak hal di luar sana. Yang sekali kamu KKR lalu beribu orang datang kepadamu. Dia tidak mengatakan itu, tetapi dia mengatakan apa? Beritakanlah firman, siap sedialah. Apapun waktunya itu, kamu harus memberitakan firman Tuhan. Ini berarti apa? Hiduplah dengan konsisten. Nah saudara-saudaraku, kita konsisten nggak memancarkan kasih Tuhan itu kepada orang lain? Kita konsisten nggak menghidupi firman itu di dalam kehidupan kita? Atau kita konsisten, ya kalau orang itu baik sama aku, ya aku baik sama dia. Kalau orang itu ramah sama aku, ya aku ramah. Kalau orang itu senyum kepada saya, maka saya juga akan membalas senyumnya. Nah saudara-saudaraku, orang yang tidak percaya Tuhan, mereka juga melakukan hal yang sama. Lalu apa bedanya kita dengan orang yang percaya kepada Tuhan? Paulus mengatakan, siap sedia, konsisten. Baik waktunya tidak baik pun, engkau harus konsisten memancarkan kasih Tuhan itu. Kita lihat lagi ayat yang kelima. Ayat kelima di sana dikatakan, kuasa dari Allah membuat kita sanggup menderita, melakukan pekerjaan pemberita Injil. Nah saudara-saudaraku, memberitakan firman bukan hanya soal kata-kata, bukan bahwa kamu sudah belajar maka kamu bisa mengajar, bukan. Tetapi di sini dikatakan bahwa kuasa dari Allah itu membuat kita sanggup menderita, melakukan pekerjaan pemberita Injil. Melakukan pemberita Injil mudah enggak? Tidak mudah. Tidak mudah saudara-saudaraku. Memberita Injil, kita bisa bicara banyak sekali hal-hal yang indah kepada dia, tetapi dia akan menganggap, nggak ada gunanya lah, itu nggak penting lah. Ya kan pada waktu kita membesuk orang-orang, kita bicara firman kepada mereka, kita mensaksikan kehidupan kita, tapi banyak sekali orang menganggap bahwa itu nanti urusan waktu aku udah tua, itu urusan pada waktu aku udah hampir dijemput pulang, nah itu baru aku kenal Tuhan lagi, nggak apa-apa. Nah saudara-saudaraku, bahkan seringkali kita diusir keluar, jangan bicara firman kepada saya nggak mau mendengar itu. Ya kan, penderitaan demi penderitaan kita terima, tetapi penderitaan itu bukan membuat kita berhenti, tetapi kita harus melakukan pemberita Injil, pekerjaan pemberita Injil itu kepada setiap orang, dan itu harus kita hidupi di dalam kehidupan kita. Nah saudara-saudaraku, ayat 5 ini mengajarkan apa? Kita harus tahan derita. Kadang justru penderitaan dan kesetiaan kita dalam penderitaan itulah yang berkhotbah. Kita bukan mengatakan hal-hal yang indah, tetapi di tengah-tengah kehidupan kita berkhotbah melalui penderitaan yang kita lalui. Nah saudara-saudaraku, saya pernah cerita tentang seorang ibu yang suaminya selingkuh. Suaminya selingkuh 2 tahun.
Tapi dia tetap sabar. Sampai terakhir ujung-ujungnya dia datang dan mengatakan, aku sudah nggak tahan. Sudah 2 tahun aku tanggung penderitaan ini. Dan saudara-saudaraku, kita tanya kalau suami kita selingkuh. Nggak tahan. Perasaan ini kayaknya nggak enak. Lalu dia tahan selama 2 tahun ini dan dia menderita, dia bahkan melayani keluarganya ini. Dia bukan melarikan diri dari penderitaan ini. Dia bukan melarikan diri lalu mengatakan, sudah gua nggak usah ngurus kamu. Suaminya walaupun berselingkuh tetapi tiap hari pulang. Dia memberesin apa yang dia harus lakukan. Dia mencuci baju suaminya, dia mempersiapkan makanan buat suaminya. Dia bahkan anak-anaknya dia atur semua kehidupan berjalan dengan baik. Dia datang kepada kita dan mengatakan, aku sudah nggak tahan, 2 tahun aku menghadapi penderitaan ini. Nah saudara-saudaraku, apakah kita akan mengatakannya, sudahlah ya, cerai ya, besok pisah ya. Bagi harta udah bebas. Ya nggak bisa. Firman Tuhan mengatakan nggak boleh cerai loh ya, nggak boleh pisah. Apa yang bisa kita lakukan? Tuhan menggerakkan hati ini untuk berkata, aku ngerti penderitaan ibu selama 2 tahun. Aku merasakan apa yang ibu rasakan selama 2 tahun ini. Tetapi di tengah perasaan itu, penderitaan itu kita melihat apa? Kita melihat bagaimana Tuhan memimpin kehidupan ibu. Kalau nggak ada kuasa Tuhan terjadi di tengah-tengah kehidupan Anda bisa tahan 2 tahun? Dalam 2 tahun Anda tidak menjadi depresi, Anda tidak menjadi pelarian kemana-mana, enggak. Anda masih setia melayani di tengah-tengah keluarga ini. Berdoa untuk suaminya. Saudara-saudaraku, penderitaan terus berlanjut. Dia terus menunjukkan kasih Tuhan kepada suaminya. Dia terus menunjukkan kasih kepada keluarganya. 3 tahun kemudian, suaminya bertobat. Bertobat bukan karena ditinggalin sama selingkuhannya. Bertobat karena dia sadar bahwa istrinya begitu mengasihi dia. Di tengah-tengah kehidupan keluarga itu masih ada Tuhan. Masih ada kasih Tuhan di dalam kehidupan istrinya. Nah saudara-saudaraku, istri ini menghidupi apa? Menghidupi firman Tuhan. Melayani suaminya, melayani keluarganya. Walaupun orang luar mungkin mengatakan bodoh. Saudara-saudaranya sudah menganggap bahwa kamu bodoh sekali, udah suamimu selingkuh, kenapa kamu gak pisah dengan dia, kenapa kamu gak cerai dengan dia. Lalu kamu bebas, kamu mau kemana terserah. Kamu gak usah menderita tekanan-tekanan seperti itu lagi. Tetapi dia katakan tidak. Dia jalanin hidup ini menunjukkan kasih Kristus di dalam kehidupannya. Dan saudara-saudaraku, hidup ini mudah enggak? Saya percaya tidak mudah. Banyak tantangan yang kita harus hadapi. Banyak pergumulan yang kita harus hadapi di depan. Tetapi di tengah-tengah pergumulan itu apakah kita tetap mempunyai integritas yang benar? Pada waktu orang mengatakan, KW dijual apa? Super KW. Yang super KW mengatakan ini grade 1. Lalu yang grade 1 mengatakan ini ori. Ya kan? Aku bukan pebisnis, jadi aku nggak tahu gimana caranya itu ya. Tetapi seringkali kalau kita mengatakan, wah nggak boleh bohong dong, bohong tetap bohong nggak? Even white lies tetap bohong. Tetapi orang mengatakan, Musa kalau nggak bohong gimana cuan? Pusing juga ya. Tetapi saya percaya di tengah-tengah penderitaan itu, lu hidup benar, kamu diberkati oleh Tuhan. Kamu hidup benar dan kamu tidak akan pernah kekurangan. Dan saya mengaminkan kata-kata itu. Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anaknya itu kelaparan. Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anaknya menderita. Seberapa penderitaan pun, seberapa menderita nggak ada duit pun Tuhan tetap cukupkan. Amin. Itu yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Jadi Tuhan katakan apa? Tahan derita. Walaupun di tengah-tengah kesaksian hidup kita itu kita harus menderita pun, kita harus tunjukkan bahwa kita harus bertahan.
Kita harus setia sampai akhir. Itulah yang Paulus lakukan di tengah-tengah kehidupannya. Dia tidak mengatakan, gua susah loh, gua hidup gua udah hidup benar, gua udah menginjili kemana-mana, gua udah membangun gereja ini, membangun gereja itu. Lalu akhirnya aku ditangkap, Tuhan kenapa kamu gak menolong aku? Tuhan kenapa kamu gak memplongkan jalanku supaya jadi lebih benar lagi, supaya lebih sukses lagi. Enggak, dia gak pernah katakan itu. Tetapi apa yang Tuhan katakan, hiduplah dengan benar dia lakukan itu. Dia berdiri teguh. Nah saudara-saudaraku semua, kita lihat yang lain lagi. Yang tadi tahan derita. Ayat 6 sampai 8. Di sana dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Paulus sendiri mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Paulus tidak berkata bahwa aku telah menyampaikan banyak khotbah hebat. Paulus tidak berkata, aku telah membangun banyak gereja-gereja. Aku sudah membangun gereja ini dan gereja itu. Aku sudah membangun banyak jemaat. Aku mengumpulkan jemaat ini dan jemaat itu. Paulus tidak pernah mengatakan itu. Tetapi apa? Dia mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah menjalani hidup yang setia kepada Tuhan. Nah saudara-saudaraku, hidup setia itu berarti kamu pegang firman Tuhan, kamu hidup benar, kalau firman Tuhan mengatakan tidak boleh berbohong, tidak berbohong. Mendingan kamu tutup mulutmu daripada kamu mengucapkan sesuatu yang mengungkapkan kebohongan itu. Karena kebohongan itu terjadi karena apa? Kita menutup kebohongan yang satu dengan kebohongan yang lain, menggali lubang lain lagi, menutup lubang itu lagi. Ya kan akhirnya kebohongan itu gak pernah selesai. Tetapi pada waktu kita berani mengatakan tidak, kita mau setia, itu bisa kita lakukan. Hidup yang setia sampai akhir, itu yang Paulus jalankan saudara-saudaraku. Mudah enggak? Tidak. Tidak mudah. Tetapi kita harus belajar, Paulus mengingatkan kita, melalui firman-Nya hari ini kita harus setia. Lalu dari ayat 16 sampai 18 di sana dikatakan bahwa apa? Saat semua meninggalkan Paulus, Tuhan tetap setia. Paulus berani menyaksikan di tengah-tengah semua orang meninggalkan dia. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Tuhan tetap setia. Nah saudara-saudaraku, Paulus tetap berdiri teguh. Bagaimana dengan kita? Kita berdiri teguh enggak? Kita setia enggak? Kita bertahan enggak di tengah-tengah kehidupan kita? Orang mengatakan ini jalan mudah, ayo jalanin. Ya kan, kalau yang mengikuti Kristus itu susah banget. Nah apakah kita setia? Kita tetap berdiri teguh. Walaupun sorotan orang melihat kepada kita, sorotan orang mencemooh kita. Banyak orang mengatakan, enggak, kamu bodoh, kamu harus memilih itu. Tetapi kita katakan, enggak. Aku hidup harus setia, berdiri teguh di hadapan Tuhan. Nah saudara-saudaraku, pada waktu aku dipanggil pulang ke Jakarta, aku mengatakan enggak Tuhan, Jakarta enggak enak. Enak enggak tinggal di Jakarta? Enak. Ya udah lama tinggal di Jakarta enak. Tapi aku belum pernah tinggal di Jakarta dan aku enggak suka Jakarta. Jakarta apa? Jorok, berdebu, apalagi wifi lambat, macet. Pokoknya semuanya yang jelek-jelek deh. Karena aku tinggal di luar negeri, jadi aku enak di sana. Tuhan katakan pulang ke Jakarta, pulang ke GKY. Nah saya katakan Tuhan, boleh enggak saya tidak pulang? Tuhan bilang tidak, kamu harus pulang. Nah walaupun terpaksa saya pulang, saya menikmati kepulangan itu dengan sengsara. Coba bayangkan saudara-saudaraku, 2 minggu sebelum pulang barang-barang baru dikepak, baru dikemas, baru dikirim pulang ke Jakarta. Ya kan? Pulang dengan Bokambuan. Pulang dari Taiwan, transit di Singapura dulu, nggak mau langsung pulang ke Indonesia. Menikmati kehidupan di Singapura dulu. Bokambuan saudara-saudaraku. Tapi itulah, Tuhan katakan pulang teguh, berdiri. Orang mengatakan jelek, tetapi Tuhan katakan lu harus pulang. Dan itu kenyataan yang terjadi. Ini memasuki tahun 12 di Jakarta. Tanpa nggak disadari ya, waktu berlalu begitu cepat.
Nah saudara-saudaraku, Tuhan juga mengatakan kepada kita apa? Tetap teguh di hadapan Tuhan. Jangan goyang, orang boleh mengatakan ini dan itu. Tetapi hidupmu adalah hidup bersama dengan Tuhan. Bukan hidup bersama dengan orang lain. Bukan hidup berdasarkan kepada pandangan orang lain. Hidup bukan berdasarkan kepada pendengaran suara orang lain. Tetapi hidupmu berdasarkan kepada suara Tuhan. Makanya itu penting sekali saudara-saudaraku. Kita harus belajar untuk punya hati yang peka akan suara Tuhan. Kita harus punya pikiran yang dekat dengan Tuhan. Supaya apapun yang kita jalankan itu kita tanya Tuhan dulu. Tuhan boleh nggak? Tuhan ini nggak? Tuhan itu nggak? Pada saat memulai sesuatu kita tanya Tuhan. Orang mengatakan Musa kamu bodoh banget. Pada waktu pertama kali pulang ke Jakarta. Lalu ketemu teman lama. Teman lama mengatakan apa? Waduh, gua kira kamu pulang ke gereja yang gede banget. Rupanya pulang ke Pluit doang. Dan hati gue berpikir, ini kurang ajar ya, menghina banget ya. Pluit juga gede. Pluit gede nggak? Gede, gereja kita sendiri, kita harus mengatakan gede dong. Ya kan, kita harus bangga. Dan saya bangga, saya ada di dalam Pluit. Orang bisa mengatakan kenapa nggak ke gereja yang lebih gede, kenapa nggak melakukan lebih banyak hal lagi di luar sana. Tapi saya katakan setia melayani, itulah yang Tuhan inginkan kita jalanin. Nah saudara-saudaraku, inilah Paulus katakan kepada kita. Paulus katakan kepada kita apa? Hiduplah konsisten, kamu harus tahan derita, dan kamu harus hidup dengan setia. Tetap berdiri teguh di dalam kehidupanmu. Karena banyak tantangan di dalam kehidupan ini. Nah saudara-saudaraku, lalu kenapa kita harus mewartakan firman? Seringkali orang berpikir bahwa mewartakan firman itu pekerjaan orang anak STT, hamba Tuhan, ya kan, para majelis. Sedangkan kita cuma jemaat biasa tok. Kita yang harus dengar terus, bukan kita yang harus mewartakan firman. Tapi hari ini Paulus mengatakan bahwa kita harus mewartakan firman. Karena apa? Yang pertama, karena dunia lebih percaya. Karena dunia lebih percaya apa yang dilihat daripada apa yang didengar. Pada waktu aku menulis khotbah ini, aku berdoa Tuhan kasih pencerahan bagaimana menulis satu khotbah. Bukan cuma hari ini ya. Setiap kali khotbah itu ditulis, setiap kali firman itu berbicara kepada aku duluan. Aku sudah menghidupinya. Aku sudah mengajarkan kepada orang lain, tetapi aku melakukannya enggak. Mudah aja berkhotbah di depan karena kita udah well trained di STT, di sekolah teologi untuk boleh menulis khotbah. Mudah aja kita cuma berbicara di depan orang. Tetapi pertanyaan itu selalu kembali kepada saya. Apakah aku sudah melakukannya? Apakah aku sudah mempraktekkannya di dalam kehidupan aku enggak? Nah saudara-saudaraku, kenapa? Karena apa? Apa yang dilihat itu lebih penting daripada apa yang didengar. Kita bisa bicara cerita banyak, tetapi kamu pernah mengalami kebaikan Tuhan nggak? Seringkali kita mengatakan Allah itu baik, iya Allah itu baik. Kita melihat kebaikan Tuhan, tetapi kamu merasakan sendiri nggak kebaikan Tuhan? Orang Kristen seringkali mengatakan, God is good, God is good, God is good. Indeed God is good, Allah itu baik. Tetapi pertanyaanku adalah, apakah Anda sudah mengalami kebaikan Tuhan? Pernahkah Anda mengalami pada waktu susah Tuhan menjamah kamu, kamu bisa merasakan bagaimana Tuhan mengubah hidupmu. Dan pada waktu kamu mengalami kebaikan Tuhan, baru kamu bisa mengatakan, yes, God is so good indeed. Ini yang aku alami sendiri. Pernah ketinggalan pesawat, saudara-saudaraku? Gua seumur hidup gak pernah ketinggalan pesawat. Cuma sekali saja ketinggalan pesawat. Coba bayangkan, ya kan? Ketinggalan pesawat, pengalaman pertama. Lalu apa yang terjadi? Pagi-pagi, tunggu Grab. Sekali lewat, enggak, batalin. 2 kali, kalau 2 kali dibatalin, kesel banget ya. Tahu enggak gua dibatalin berapa kali? 5 kali. Grabnya udah lewat di depan, cuma say hi gitu, udah lewat langsung. Wih, kurang ajar ini. Ya kan? Dalam hatiku waktu pertama kali, kedua kali itu hatiku udah berbicara, Tuhan, aku butuh Grab, aku butuh mobil untuk antar aku ke bandara. Saudara-saudaraku, hari itu aku bertanya Tuhan,
Kenapa nggak menolong aku? Biasanya aku cari parkir pun, aku doa Tuhan aku perlu tempat parkir, Tuhan kasih aku parkir. Ini benar kenyataan lo ya. Dan berkali-kali aku minta Tuhan kasih aku parkir, Tuhan kasih. Nyata di depan mataku. Tetapi kenapa Tuhan kali ini engkau tidak memberikan aku satu Grab untuk antar aku ke bandara? Lalu terakhir yang keenam, Grab-nya datang. Puji Tuhan, akhirnya ada Grab, walaupun tinggal sejam. Ya kan? Lalu duduk di samping supir Grab itu. Nah Grab ini supirnya itu membawa mobil VVIP punya, membawa tamu VVIP, biasanya membawa mobil Alphard. Lalu dia udah terbiasa membawa mobil dengan tenang, damai sekali. Aku merasakan damai sekali, kecepatannya cuma 60 Bapak Ibu sekalian. Dalam hatiku, aduh gregetan ini kenapa nggak mau cepat-cepat ya. Aku udah buru-buru mau ke bandara, tetapi dia lambat-lambat lagi. Kakiku udah injak gas, tapi gasnya nggak ada di tempatku, jadi nggak bisa juga. Akhirnya sampai di sana, aku buru-buru masuk ke dalam untuk check-in. Ya kan lihat di televisinya itu masih open. Gua sampai ke sana, masuk ke mesinnya, close. Hilang ya? Stres. Tapi Tuhan buka jalan. Buka jalannya bukan wah masuk ke counter dapat kasih masuk, enggak. Wah, maju ke counter pun bilang enggak, udah tutup Pak, udah enggak bisa lagi. Tolong kamu telepon ke atas lagi. Karena aku bawa keluarga barengan semuanya itu. Ya kan? Nah, sampai ke sana pun enggak ada. Telepon ke sana enggak bisa lagi. 2 kali telepon ke atas enggak bisa, saudara-saudaraku. Stres. Lalu aku bilang ke keluarga, yuk ke samping. Cari cara supaya bisa terbang lagi. Beli tiket pergi lagi, karena nggak bisa batalin semuanya yang kita sudah booking. Ya kan? Nah, apa yang terjadi saudara-saudaraku? Tuhan bicara. Tuhan panggil. Buka WhatsApp. Ada panggilan darurat untuk boleh mendoakan seorang saudara kita yang sedang lagi drop. Nah, saudara-saudaraku, aku buka WhatsApp, aku langsung telepon. Orang yang sedang dalam keadaan sakit. Sampai di rumah sakit, dia sampai di rumah sakit, aku mendoakan. Aku cuma katakan, Tuhan tolong dia. Tekanan darahnya turun, kasih normal kembali Tuhan. Supaya dia bisa dalam keadaan stabil kembali. Doakan itu, lalu dia harus ketemu dokter. Nah saudara-saudaraku, aku matikan HP-ku, aku mulai berpikir, Tuhan apa yang engkau mau aku lakukan? Kamu batalin tiketku, habis 5 tiket, ya. Tetapi apalah tujuanmu Tuhan? Nah saudara-saudaraku, tak lama aku mendengar dia masuk ke pemeriksaan ke dokter, tekanan darahnya normal kembali. Periksa jantung, dia memang punya masalah dengan jantungnya. Jantungnya itu normal. Semua itu dalam keadaan baik. Nah saudara-saudaraku, malam itu aku berpikir merefleksikan kembali kegagalan terbangku itu. Aku merefleksikan Tuhan, ada karyamu di dalam kehidupan ini. Ada caramu untuk menolong orang lain. Walaupun aku harus rugi, tetapi Tuhan dipermuliakan. Nah saudara-saudaraku, bukan masalah tiket, bukan masalah kuasa doa, bukan musuh punya doa lebih kuat, enggak. Tetapi kita melihat kebaikan Tuhan melalui apa? Melalui hidup kita. Kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang lagi. Nah itu loh, ya kan? Di dalam kehidupan kita, apakah kita membawa orang untuk mengenal Tuhan? Apakah kita membawa orang untuk melihat kepada Tuhan? Nah saudara-saudaraku, lalu bagaimana caranya kita melihat itu? Bagaimana cara memberitakan firman di dalam kehidupan kita? Ya kan? Bagaimana caranya? Yang pertama, mari kita lihat, hidup dalam kasih. Kita hidup dalam kasih enggak? Kita membawa kasih enggak kepada orang lain? Atau kita menjadi penyebab pertengkaran pada waktu kita hadir di tengah-tengah mereka? Apakah kita menjadi pergumulan bagi mereka? Hidup dalam kasih, Yesus berkata, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu muridku jikalau kamu saling mengasihi.
Dunia ini mengajarkan kalau aku sayang kamu, kamu akan sayang aku. Aku memberikan hadiah, kamu akan membalas kebaikanku itu. Ya kan? Dunia mengatakan mata diganti dengan mata. Tapi Tuhan katakan, kasihilah sesamamu. Kasihilah. Nah saudara-saudaraku, apakah kita hidup dalam kasih? Yang kedua, apakah kita bersikap jujur sekalipun sulit? Di tempat kerja, di sekolah, di rumah, apakah hidup jujur atau ada di dalam kehidupan kita? Nah saudara-saudaraku, hidup jujur itu adalah firman yang berbicara keras. Kita nggak usah mengatakan, wah aku hidup jujur, aku ini dan itu. Tidak. Tetapi di tengah-tengah kehidupan kita, sikap kita yang jujur itu membawa pesan yang memuliakan nama Tuhan. Lalu apa lagi? Saling mengampuni, walau menyakitkan. Apakah kita mengampuni orang lain? Nah saudara-saudaraku, terakhir ini aku lagi bantu satu keluarga. Anaknya mengatakan, mamaku jahat. Waktu papaku ada, gua hidup senang sekali. Waktu papaku ada, apapun ada. Sekarang mama memikirkan diri sendiri. Nah saudara-saudaraku, apakah kita mengampuni orang yang menyakitkan kita? Lalu dia mengatakan, aku ya bisa mengampunilah, tetapi tidak bisa melupakan. Lalu tak lama kemudian balik lagi dengan permasalahan yang sama, ya kan? Pergumul lagi dengan pergumulan yang sama, tidak bisa mengampuni lagi. Nah saudara-saudaraku, pengampunan adalah khotbah yang menunjukkan kuasa salib Kristus. So kita bayangkan kalau Tuhan tidak mau mengampuni kita, apakah kita bisa sampai hari ini? Kalau Tuhan mengatakan kepada Adam dan Hawa yang sudah berdosa, lalu Tuhan mengatakan, Adam, Hawa kamu berdosa, udah kamu mati aja, mampus kau. Kalau orang Medan mengatakan mampus kau lah ya, bagi orang Jakarta itu mungkin akan memarahimu sekasar banget. Tapi saudara-saudaraku, sesuatu produk gagal kita nggak akan bisa pakai lagi. Produk gagal itu kita akan buang, kita tidak akan bisa dijual lagi. Tapi Tuhan tidak pernah mengatakan, Adam, Hawa, manusia-manusia jahat ini, kamu adalah produk gagal, gua akan musnahkan kalian. Gua nggak akan menyelamatkan kalian. Tuhan bisa mengatakan itu. Tetapi Tuhan tidak pernah mengatakan itu. Tuhan bahkan menebus kita, menebus dan penebusan demi penebusan Tuhan terus lakukan. Bangsa Israel sedemikian bebal pun Tuhan tidak pernah mengatakannya, sudahlah bangsa Israel aku tidak mau mengakui engkau lagi. Tetapi Tuhan tetap menebus. Sampai hari ini kita boleh ada di hadapan Tuhan itu karena Tuhan mengampuni kita. Saudara-saudaraku, apakah kita mengampuni orang lain? Walau menyakitkan. Walau orang teman sahabat dekat menusuk satu pedang yang begitu tajam di dalam kehidupan kita ini. Kita juga harus belajar untuk mengampuni. Karena Tuhan adalah Tuhan yang mengampuni kita. Nah saudara-saudaraku yang keempat, kita harus menjadi terang dan garam dalam dunia yang pahit ini. Ya kan, bukan dengan berteriak lebih keras, tetapi mari kita bersinar lebih terang. Bukan promosi Philips ya, hidup lebih terang, enggak. Tetapi kita harus menjadi lebih terang, kita harus menjadi garam. Kita seringkali mendengar kita harus jadi garam, kita harus jadi terang. Tetapi apakah kita sudah menjadikannya itu di dalam kehidupan kita? Apakah kita sudah membawa satu kedamaian buat mereka, kita sudah membawa mereka untuk mengenal Kristus di dalam kehidupan kita? Nah saudara-saudaraku, inilah yang dikatakan khotbah tanpa kata. Khotbah tanpa berbicara itu lebih kuat karena orang langsung menyaksikan kebaikan Tuhan. Seorang pria Kristen bekerja di lingkungan yang kasar. Ia tidak pernah berkhotbah di kantor tapi ia bekerja dengan penuh integritas. Dia tidak bergosip, dia tidak curang, dia tidak melakukan hal-hal yang merugikan perusahaan itu. Bahkan ia selalu membantu orang lain. Satu hari rekan kerjanya bertanya, kamu sebenarnya apa sih? Kok beda? Ia menjawab, saya hanya mencoba hidup seperti Kristus. Nah saudara-saudaraku, hidup seperti Kristus, itulah yang harus kita jalankan. Khotbah yang paling kuat bukan dengan kata-kata, tetapi dengan kasih, dengan karakter kita, dengan keteladanan kita, yang menghidupi firman, itulah yang kita berikan kepada Tuhan. Nah saudara-saudaraku, mari kita jadikan, kamu adalah surat Kristus yang dikenal dan dibaca semua orang. Mari kita jadikan
diri kita itu sebagai surat Kristus yang dibaca dunia ini. Mari kita di tengah-tengah keluarga, apakah keluargaku melihat kasih Kristus dalam diriku? Dalam pekerjaan, apakah saya bekerja dengan jujur dan bisa dipercaya? Dalam media sosial, apakah postingan saya memuliakan Tuhan atau hanya mengejar validasi? Dalam hal komunitas, apakah saya pembawa damai, bukan pengadu domba? Nah, inilah bagaimana cara kita memberitakan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudaraku, mari kita merefleksikan diri kita. Apakah saya sudah hidup menyerupai Kristus? Saint Franciscus dari Assisi mengatakan, beritakanlah Injil setiap waktu. Bila perlu, gunakan kata-kata. Tetapi apa? Hiduplah firman itu di dalam kehidupan Anda. Saya percaya banyak orang akan dimenangkan untuk Tuhan melalui kehidupan saudara-saudaraku. Apabila kita menghidupi firman itu. Kita jangan cuma berbicara firman, tetapi kita menjadi pelaku firman. Belajar menyerupai Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu dan memohon Tuhan Engkau sertai kami. Seringkali dalam kehidupan kami mempermalukan Engkau Tuhan. Seringkali di dalam kehidupan kami boleh berbicara firman, tapi kami tidak melakukannya. Tuhan, tolong kami. Kami sudah mendengar firman-Mu, biarlah apapun yang kami lakukan di dalam keseharian kami itu boleh kami betul-betul jalankan. Seturut dengan kehendak Engkau, seturut dengan firman-Mu. Sehingga orang melihat kami, orang melihat kasih-Mu. Orang melihat kami, orang melihat pengampunan-Mu. Orang melihat kami, orang menyaksikan Engkau Allah yang baik, Allah yang setia, Allah yang begitu mengasihi umat manusia ini. Terima kasih Bapa. Bapa, kami bersyukur Tuhan sendiri yang sertai kami. Demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.